alhamdulillah Allah berikan nikmat sehat walafiat. Yang kedua, yang ketiga Allah berikan apa kita ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Panjang umur, sehat walafiat, kemudian tambah lagi apa? Nikmat iman dan Islam. Ya, masih bersyukur juga yang gak dapat sehat walafiat, panjang umur, tapi iman dan Islam. Masih bersyukur juga di rumah sakit, yang berpikir ya. Mereka panjang umur, tapi lagi dirawat di rumah sakit. Masih bersyukur, kenapa? Masih ada iman dan Islam. Ya, dan bahkan nikmat iman dan Islam ini nikmat terbesar dibanding nikmat-nikmat yang Allah berikan yang ada di alam dunia. Nikmat terbesar. Kenapa? Lantaran nikmat iman dan Islam ini tiket untuk seseorang masuk ke dalam surga. Tanpa iman dan Islam jangan harapkan masuk ke dalam surga. Nah, jadi di surga hanya orang yang beriman, hanya orang Islam yang akan menempatinya. Makanya ada dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Itu pesan seorang Nabi Muhammad kepada anak. Jangan mati kecuali Islam, kecuali iman. Ini tiket. Di dalam kitab Tadhul Qaul diterangkan di sana, nanti setelah kiamat itu diproses manusia, jadi dihisab, ditimbang amalnya, kemudian dibagi dua manusia. Selesai semua di padang mahsyar, di mauqif aklar itu semua hisab dan mizan itu, maka fariqun fil jannah wal fariqun fis sa'ir. Sekelompok ditentukan masuk surga, sekelompok masuk neraka. Ada yang mulus surga. Mudah-mudahan kita dapat masuk, amin. Makanya pertahankan nikmat ini, iman Islam masuk surga. Nah, sekelompok masuk neraka. Yang masuk neraka ini ada dua macam. Ada orang kafir, ada orang muslim. Di neraka ini, kafir ada, muslim ada, mukmin ada juga, nyemplung juga dia. Nah, kemudian yang mukmin ini Nabi kita katakan setelah kelar itu masuk semua, yang muslim mukmin Quran mulus, belum itu termasuk amin, yang ke neraka, yang kafir udah langsung pada nyemplung, yang mukmin juga ada di situ, kelar beres semua itu, Allah perintahkan malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk terus memantau siapa orang mukmin yang selesai hukumannya. Selesai hukumannya, sesuai dengan kesalahan dia, mati belum tobat, malas ibadah, misalnya nih, yang wajib gak dikerjain, maksiat didoyan misalnya, atau maksiat kagak, tapi ibadah gak dikerjain, misalnya begitu. Yang lebih parah, nggak ngerjain kewajiban, maksiat doyan, parah itu. Gitu. Nah, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus, siapa udah selesai masukin ke surga. Sepanjang ada iman, Nabi kita katakan, dalam hadis itu nanti malaikat yukhrija man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Agar malaikat yang ditugaskan ini mengeluarkan orang-orang yang udah selesai hukumannya tapi masih ada iman, mithqalu dzarrah, sebesar biji sawi. Orang dulu bilang biji sawi itu biji yang terkecil, kecil banget biji sawi. Orang dulu kira biji sawi. Kalau bahasa kerennya zarah ke atom itu benda terkecil yang tidak terlihat dengan kasat mata, dia harus pakai mikroskop baru kelihatan beratom, benda terkecil. Nabi katakan walaupun sekecil itu kalau ada iman, maka masukkan ke dalam surga. Sampai nanti yang tersisa orang-orang kafir. Orang kafir semuanya yang kufur kepada Allah, meninggal belum mukmin, maka dia akan selama-lamanya. Pada surat Al-Bayyinah sering kita baca tuh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mereka seburuk-buruk manusia. Walaupun di dunia dipuji-puji,
disanjung-sanjung, keren, punya kedudukan, nanti di akhirat seburuk-buruk manusia, selama-lamanya neraka. Yang mukmin bersih nanti. Pada saatnya nggak ada orang mukmin neraka sesuai sama kesalahannya. Jadi yang mau disampaikan bahwa sepanjang ada iman itu akan masuk ke dalam surga, walaupun digeblok, malah ibadah, ya, masih ibadah, maksiat, mati belum tobat. Nah, belum. Kalau kayak kita nih wajah-wajah aman semua, amin, amin. Langsung insya Allah benar-benar husnul khatimah. Sudah kelihatan katanya, ya, benar. Orang yang calon ke surga mulut sudah kelihatan. Lihat aja, walaupun bisa nggak diperhatikan, lihat aja perjalanan hidupnya. Dalam masjid, ya kan? Karena ada harus begitu. 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah, keselamatan dari Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut sama masjid, sholat berjamaah, ngaji, ada acara depan ke masjid. Ya, kayak ibarat ikan nih, ditaruh di luar, nyari air lagi masuk lagi, gitu. Keluar lagi coba deh, kelopakkan lagi, nyari air lagi itu kan gitu. Ya orang mukmin kayak begitu. Kalau orang-orang yang munafik, ya cuma bilang iman tapi sebetulnya di lisan saja, kayak burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar itu dia, ya walaupun hebat sangkarnya, makanannya dijamin. Coba-coba buka sedikit, terbang nggak? Itu burung terbang nggak? Terbang, kabur dia kabur. Ya, kagak mau nih, nggak bakalan dibilang enak di sini. Dari emas, makanannya dijamin, ya biar sini aja dah. Ya nggak mungkin bilang begitu burung, benar nggak? Terbuka sedikit, boleh kabur deh. Makanya ada ungkapan dalam kitab bahasa Arab pelajaran, ya alhams kata guru ini, alhams laisa madhhabi wa laysa fihi tarabi. Sangkar itu bukan tempat aku, walaupun terbuat dari emas, walaupun menyenangkan kehidupanku di sana, tapi bukan tempat aku. Tempat aku di luar, kamu di burung lu. Ya. Nah orang munafik kita seperti begitu. Kalau mukmin ikan, nyari keluar lagi nggak betah, masuk lagi. Kita kan kelihatan begini, bener ya? Sholat berjamaah, pengajian berenang tuh, padahal banyak kerjaan dulu nih, capek harus kerja, bener nggak? Kita kembali, alhamdulillah dengerin. Itu udah tanda, amin. Ya, nah kembali ke laptop. Jadi sepanjang ada iman, ini tiket. Ya, makanya kita alhamdulillah nih bersyukur kepada Allah yang pertama panjang umur, sehat walafiat, kemudian dia kasih iman dan Islam. Ya, yang sakit pun bersyukur juga masih ada iman Islam. Ini tiket untuk masuk ke dalam surga. Nah kemudian yang keempat, apa yang keempat? Ini nikmat yang terbesar yaitu nikmat taufik dan hidayah. Makanya kita bisa ngaji begini dapat taufik hidayah. Kalau nggak dapat taufik hidayah, nggak bakal kita mau ke musola, ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk berzikir, untuk kita ngaji. Udah nggak bakal mau deh. Berat bawaannya, berat. Tanpa taufik dan hidayah berat sekali. Nggak bisa kita. Makanya waktu kita dengar suara azan itu, jawabannya bukan iya, sholat, nggak begitu. Ya, yang lain, Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sampai begitu hayya 'alas sholat, ayo dirikan sholat. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah, nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan tanpa pertolongan Engkau ya Allah. Maknanya tolong hamba ya Allah agar hamba bisa melaksanakan sholat. Jadi ketika seseorang bisa sholat, dia harus bersyukur, berarti dapat pertolongan dari Allah. Gitu. Nyambungan ini. Jadi ketika dia mampu sholat, itu semata-mata harus tahu, harus paham, dia dapat karunia dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayah. Ketika dia bisa ngaji, bisa baca Quran, sholat sunnah, puasa sunnah dan ibadah-ibadah lainnya, harus tahu bahwa itu bukan kehebatan dia, bukan. Harus tahu bahwa itu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa taufik hidayah. Enteng, enak beribadah. Ada sampai lazat beribadah, enak, lezat ibadah. Yang namanya ngaji enak gitu. Sholat enak aja, zikir udah enak, asik aja, kan begitu.
nggak ada berat-beratnya. Tapi kebalikannya, ya, orang yang nggak dapat lampu hidayah berat bawaannya, ke masjid berat, sholat berjamaah berat, apalagi ngaji berat. Tapi enteng buat yang lain. Jangan enak-enak aja, mau ngobrol, mau apa, udah enak aja. Yang maksiat-maksiat, malu dia bisa bangun berdua, bisa. Tahajud kagak bisa, aneh. Tahajud berapa rakaat nggak bisa, tapi nonton bola segar. Ya, ada yang begitu. Kamu nggak di sini lagi boleh duduk. Kita tahajud kagak bisa, nonton bola di luar. Tuh, main badminton bisa, sampai keringetan capek-capek. Sholat nggak sampai keringetan. Berapa rakaat cuma begitu doang, kagak bisa. Tanpa pertolongan Allah semacam itu. Ibadah nggak mau. Nah kita alhamdulillah nih, ya, iman, panjang umur, sehat walafiat, kemudian dapat iman Islam masih ditetapkan, mudah-mudahan terus sampai akhir hayat kita nih, amin. Ya, tambah lagi dapat taufik hidayah, alhamdulillah, komplit nih. Ya. Nah makanya pantaslah kalau di tahun baru ini kita bersyukur kepada Allah, dan itu merupakan perintah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits waskuruli wa la takfurun. Alhamdulillah. Yuk kita ucapin alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang pertama. Apa yang kedua? Insya Allah Rabu besok. Ketiga nih mau sampai waktunya nggak keburu. Kita baca kitab masih ada 5 menit.